Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ardianti, NPM 1969107776, kelas 4B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membuat rancangan praktikum pendidikan IPA SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ardianti, NPM 1969107776 dari kelas 4B PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba atau membuat 4 praktikum mata kuliah IPA terkhususnya untuk sekolah dasar, yaitu 2 untuk kelas tinggi dan 2 untuk kelas rendah. Masuk saja pada percobaan atau praktikum yang pertama. Saya akan mengambil pada kelas rendah, yaitu pada kelas 1 SD. Adapun judul materinya yaitu Panca Indera. Sedangkan judul percobaannya atau judul praktikumnya adalah kepekaan indera pendengaran dari manusia. Sebelum masuk ke kegiatan praktikum, saya akan juga menjelaskan atau membacakan beberapa tujuan dan manfaat dari percobaan ini. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang, yaitu telinga. Sedangkan manfaat percobaannya ialah yang pertama, dapat menguji coba kepekaan indera pendengaran yang dimiliki manusia. Yang kedua, mengetahui beberapa intensitas pendengaran manusia normal umumnya. Yang terakhir atau yang ketiga, mempelajari salah satu panca indera, yakni pendengaran manusia. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah sendok makan, mangkok, serta sapu tangan. Adapun langkah-langkah kegiatannya, yang pertama yaitu tutuplah mata seorang temanmu menggunakan sapu tangan. Yang kedua, teman yang lain masing-masing memegang sendok dan mangkok tersebut. Yang ketiga, tentukanlah jarak antara teman yang ditutup matanya dengan teman yang memegang sendok dan mangkok. Di sini saya telah menentukan jaraknya, yaitu ada 1 meter, 3 meter, 6 meter, 9 meter, dan 12 meter. Dan yang terakhir adalah kemudian sumbatlah telinga kanan ataupun kiri secara bergantian dengan kapas. Kemudian dapatkan pendengaran dengan jelas, telinga manakah yang dapat mendengar lebih baik, apakah telinga kanan ataupun telinga kiri. Baiklah, berdasarkan hasil praktikum yang telah kita laksanakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan atau kegiatannya bahwasanya kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas dengan pada jarak 1 meter, 3 meter, 6 meter, bahkan sampai 12 meter karena bunyi tersebut merambat melalui udara. Begitu pula jika salah satu telinga kita ditutup dengan kapas, maka bunyi suara atau bunyi tersebut masih terdengar meskipun tidak sejelas apabila kedua mata ditutup dengan sapu tangan. Nah, kesimpulannya, telinga manusia merupakan detektor yang sangat peka. Telinga manusia dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas 10 WM sampai 1 WM. Intensitas bunyi di bawah 10 WM tidak terdengar jelas, sedangkan di atas 1 WM akan terasa sakit di telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut untuk kegiatan praktikum kita yang kedua, yakninya masih pada kelas rendah, yaitu kelas 3 SD. Apa sih judul materinya? Judul materinya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan judul dari percobaan praktikum kita kali ini adalah mengetahui apa-apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, sebelum kita lanjut untuk melaksanakan praktikum, adapun tujuan dan manfaat
dari kegiatan praktikum kali ini. Adapun tujuannya yang pertama mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Sedangkan manfaat dari percobaan ini adalah mengetahui apa-apa saja ciri-ciri makhluk hidup baik pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, mengetahui macam-macam hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, kita lanjut. Apa-apa saja alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu ada alat tulis berupa pena, tabel pengamatan yang telah saya siapkan, dan alam sekitar. Alam sekitarnya bisa kita jumpai seperti di pasar hewan, lingkungan sekitar atau lingkungan perkarangan rumah, hutan, dan bisa juga di kebun binatang. Nah, pada langkah kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mencobakan praktikum ini, yang pertama kita harus perlu menyiapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang kita perlukan. Yang kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti pekarangan rumah, kebun binatang, hutan, pasar hewan, dan lain sebagainya, yang di sekitar tersebut mempunyai beberapa tumbuhan dan hewan. Temukanlah lebih kurang 6 makhluk hidup, yaitu 3 hewan dan 3 tumbuhan. Pada kali ini saya mengambil 3 hewan dan 3 tumbuhan. Yang pertama yaitu hewannya ada kucing, sapi, dan ayam. Sedangkan tumbuhannya ada 3 juga, yaitu Monstera adansoni, Miana, dan pohon jambu. Setelahnya atau cara kerja yang keempat, catatlah ke-6 makhluk hidup tersebut dalam lembar pengamatan atau tabel pengamatan telah kita siapkan. Amati ciri-ciri dari setiap makhluk hidup dan catatlah dengan cermat pada tabel pengamatan yang kita sediakan. Yang terakhir, checklist lah atau berilah tanda sesuai dengan ciri-ciri yang berdasarkan kita amati. Sesuai dengan tabel pengamatan, makhluk hidup yang pertama yaitu ada kucing. Sedangkan untuk makhluk hidup yang kedua ada sapi. Makhluk hidup yang ketiga ada ayam. Lanjut untuk makhluk hidup berupa tumbuhan yaitu ada Monstera adansoni. Nah, untuk makhluk hidup yang kelima yaitu ada Miana. Nah, untuk makhluk hidup yang terakhir yaitu ada pohon jambu. Nah, untuk hasil kegiatan dari percobaan praktikum yang telah kita lakukan tadi, bahwasanya makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita dan lingkungan kita yang lainnya menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup itu dapat berinteraksi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup dan juga memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup itu juga bernapas, bergerak, dapat berpindah tempat, khususnya pada hewan. Ada yang tidak dapat berpindah tempat yaitu tumbuhan, berkembang biak untuk memperbanyak jenis keturunannya antara makhluk hidup dan saling berketergantungan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang telah saya isi pada tabel pengamatan ini, jadi kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernapas, bergerak, makan, tumbuh, peka terhadap rangsang, ekskresi, baik pada tumbuhan dan juga maupun hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada percobaan yang ketiga, yakni sekarang pada kelas tinggi. Adapun judul materinya yaitu tentang gaya, sedangkan judul percobaannya adalah mengetahui gaya listrik statis. Sebelum lanjut kita kepada percobaannya, adapun tujuan dan manfaat dari percobaan ini, yang pertama untuk mengetahui adanya gaya listrik statis, yang kedua untuk mengetahui atau membuktikan adanya gaya listrik statis tersebut dengan menggunakan rambut kering. Adapun manfaat percobaan dari praktikum kali ini, yang pertama dapat mengetahui uji coba listrik statis dengan cara yang sangat sederhana, sedangkan yang kedua lebih paham dengan konsep materi dari listrik statis tersebut. Yang ketiga bisa digunakan sebagai percobaan yang sangat sederhana umumnya pada sekolah dasar. Adapun alat dan bahan yang perlu kita
gunakan adalah yang pertama mistar plastik atau penggaris plastik, yang kedua potongan-potongan kertas yang telah kita robek dengan ukuran yang kecil, yang ketiga yaitu rambut kering atau bisa juga digunakan rambut kita sendiri. Adapun langkah kegiatannya, yang pertama sebelum menggosokkan penggaris plastik ini maupun kita usahakan rambut dan penggaris plastik ini bersifat netral, yaitu dalam jumlah muatan listrik positif yang sama atau juga disebut dengan netral. Yang kedua, sisirkanlah atau gosokkanlah penggaris plastik ini pada rambut yang kering. Yang ketiga, kemudian dekatkan penggaris plastik ini kepada potongan-potongan kertas yang telah kita robek secara kecil yang tadi. Yang keempat, amati apa yang akan terjadi. Kemudian setelah itu catatlah semua hasil pengamatan yang telah kita amati tadi dan buatlah kesimpulan tentang gaya listrik statis ini. Langsung saja kita langsung praktekkan. Yang pertama, kita akan menggosokkan penggaris plastik ini ke rambut kita sendiri. Setelah itu kita dekatkan penggaris yang telah kita gosokkan kepada potongan-potongan kertas. Nah, dari kegiatan praktikum listrik statis tadi dapat kita simpulkan dari hasil kegiatan tersebut ialah setiap benda netral memiliki dua muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama, maka penggaris yang digosok-gosokkan kepada rambut yang kering tadi, maka elektron yang terdapat pada rambut berpindah kepada penggaris dan akibatnya penggaris kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Ketika potongan kertas didekatkan kepada penggaris yang bermuatan negatif, maka muatan negatif pada kertas akan menjauh dari penggaris, sedangkan sisi kertas yang bermuatan positif akan ditarik oleh penggaris tersebut. Nah, peristiwa tarik-menarik potongan kertas dan penggaris ini merupakan bentuk dari gaya listrik statis. Setelah muatan listrik pada penggaris dan potongan kertas sama, maka potongan kertas yang menempel pada penggaris tadi akan saling tolak-menolak atau saling melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan melepaskan dirinya dari penggaris tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Ardianti. Pada kesempatan kali ini kita akan mencobakan satu praktikum pada kelas tinggi, yaitu terutama pada kelas 4 SD. Apa sih judul materinya? Yaitu mengetahui sifat-sifat bunyi. Nah, pada kesempatan kali ini ada pun judul percobaan atau judul praktikum kita hari ini adalah benda bergetar sebagai bahan bunyi. Nah, sebelum kita memasuki cara kerja atau praktikum pada hari ini, saya juga akan membacakan tujuan dan manfaat pada praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah menjelaskan penyebab timbulnya bunyi, yang kedua menjelaskan cara perambatan bunyi tersebut. Selain tujuan, saya juga akan menjelaskan atau menjabarkan beberapa manfaat dari percobaan sederhana ini. Yang pertama, mengetahui penyebab atau sebab timbulnya bunyi dan getaran. Yang kedua, lebih bisa memahami sifat-sifat bunyi dengan percobaan sederhana. Yang ketiga, cocok digunakan untuk sekolah dasar. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada kegiatan praktikum yang kali ini adalah yang pertama, mistar. Bisa kalian menggunakan mistar dari besi ataupun mistar yang dari plastik. Yang kedua yaitu karet gelang atau karet gelang bekas. Nah, adapun cara kerjanya yaitu yang pertama adalah kita meletakkan mistar kita di ujung meja atau salah satu tepi yang menonjol, yaitu dengan ukuran 5 cm, 10, 15, 25 dan lain sebagainya. Lalu getarkan ujung dari mistar tersebut menggunakan karet gelang yang kita miliki. Ulangi langkah tersebut dengan panjang mistar yang berbeda seperti 5, 10, 15 sampai 25 dan lain sebagainya. Mari kita coba untuk
percobaan yang pertama kita akan mencoba dengan ukuran 5 cm. Nah, bisa kita lihat ukuran 5 cm. Kita coba, kita letakkan ujung mistar di tepi meja, lalu kita tarik menggunakan karet gelang yang kita miliki. Nah, setelah yang 5 cm, kita akan mencoba mengukur dengan 10 cm. Yang ketiga dengan ukuran 15 cm. Yang keempat 20 cm. Yang terakhir 25 cm. Nah, setelah kita melakukan kegiatan praktikum tadi, apa hasil kegiatan yang dapat kita simpulkan dari percobaan tersebut? Yang pertama, mistar dengan ukuran 5 cm, getarannya lebih sedikit atau lebih kerap, tetapi bunyinya lebih nyaring. Yang kedua, ukuran dengan 10 cm, getarannya lebih banyak daripada mistar yang 5 cm, tetapi bunyinya lebih sedikit agak kecil. Yang ketiga yaitu ukuran mistar dengan 15 cm, getarannya lebih banyak daripada mistar yang berukuran 10 cm, bunyinya juga sedikit lebih kecil. Sedangkan mistar dengan ukuran yang 20 cm, getarannya sungguh lebih banyak daripada ukuran yang 15 cm tadi, tetapi bunyinya hampir tidak terdengar. Yang terakhir, mistar dengan ukuran 25 cm, getarannya lebih pelan dan bunyinya juga hampir tidak terdengar. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan ini ialah tonjolan penggaris yang lebih pendek akan menimbulkan getaran yang sedikit, tetapi akan menimbulkan bunyi yang sangat nyaring. Sedangkan tonjolan pada penggaris yang lebih panjang, getarannya akan lebih sangat banyak, tetapi bunyinya lebih kecil, bahkan nyaris tidak terdengar. Nah, mungkin hanya sekian praktikum sederhana kita pada hari ini menggunakan mistar dan karet gelang untuk mengetahui sifat-sifat bunyi dan getaran. Demikianlah video praktikum percobaan sederhana dari saya. Saya Gita Ardianti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.